Halo semuanya, terima kasih udah klik video ini. Balik lagi bareng aku Revi. Dan seperti biasa kita bakal bahas tentang masuk kampus. Cuman kali ini agak beda. Kita bahas apa? Kita bahas ini. Walaupun pengawasan sudah ketat, sistem yang dirasa sudah baik, akan selalu ada 1000 cara bagi orang-orang yang berniat melakukan kecurangan. Ya, kecurangan UTBK SNBT tahun 2023. Tetap ada kecurangan-kecurangan karena mereka semua sadar bahwa untuk masuk ke perguruan tinggi favorit, perguruan tinggi top itu membutuhkan usaha yang oke, usaha yang maksimal, usaha yang baik, dan usaha yang tentunya lebih kuat lagi. Nah, makanya di sini segala cara dilakukan untuk masuk ke perguruan tinggi yang mereka inginkan dengan jurusan yang mereka inginkan. Padahal kan perguruan tinggi itu sesuai dengan kualitas kita. Kalau kualitas kita oke, masuk dengan benar, masuk dengan tes yang sudah disediakan dan dinyatakan lolos, artinya kita mampu menjalani perkuliahan di sana atau di jurusan di sana. Nah, sebaliknya, apabila kita dinyatakan tidak lolos, artinya kita dianggap belum mampu untuk menyelesaikan perkuliahan di jurusan di perguruan tinggi tersebut. Karena ya itu dilihat dari nilai kita, misalnya nilai kita yang kurang, nggak sesuai dengan standar yang ada di sana, maka itu berpengaruh terhadap pelaksanaan kita pada saat kuliah nanti. Nanti kalian akan paham apa yang aku katakan. Ya, di 2023 ada beberapa kecurangan. Kecurangan pertama itu dilakukan di 2023 di gelombang 1 pada pusat UTBK Universitas Bengkulu ya. Nah, by the way teman-teman, ini pusat pelaksanaan UTBK. Jadi di Universitas Bengkulu, jadi jangan teman-teman salahkan, wah di Universitas Bengkulu gitu kecurangannya. Enggak, itu tempat lokasi UTBK-nya aja, cuman kecurangannya itu dari orang peserta UTBK-nya, enggak ada kaitannya dengan Universitas Bengkulu. Yang ada, Universitas Bengkulu ternyata udah melakukan prosedur sesuai dengan apa yang telah ketentuan yang telah ditetapkan. Misalnya mereka sudah menyediakan alat yang disebut dengan metal detektor untuk mendeteksi apakah ada barang elektronik atau sejenisnya untuk kecurangan. Nah, itu mereka sudah maksimal ternyata di sana. Lalu di sini kita menemukan 3 orang yang berada di pusat UTBK Unip. Itu mereka melakukan kecurangan dengan cara apa? Terdapat alat komunikasi dengan pihak luar yang dilengkapi dengan alat scanning soal. Jadi kita yang UTBK di sini ada alat komunikasi di tubuh kita dengan orang yang berada di luar ruang UTBK. Nah, di ruang luar UTBK ini mereka scan, otomatis scanning soal yang ada di komputer, lalu dapatlah soal tersebut di orang yang di luar pada ruang UTBK tersebut. Nah, disinilah terjadi komunikasi antara peserta UTBK dengan orang luar tersebut. Nah, hal ini dinamakan dengan joki UTBK. Nah, joki UTBK ini tentu nggak gratis teman-teman. Jadi kita membayar orang untuk mengerjakan soal UTBK kita, tapi dengan cara seperti tadi gitu, karena nggak bisa orangnya datang ke lokasi, jadi dengan bantuan alat komunikasi tersebut. Nah, gimana nih ceritanya bisa ketahuan? Iyalah unit tadi yang aku bilang, mereka kan harus ada menyediakan alat metal detektor gitu. Nah, yang namanya metal detektor yang kayak gini lah teman-teman. Nah di situ tuh kan mendeteksi alat-alat elektronik gitu, kayak misalnya jam itu nggak boleh, harus dilepas, HP juga harus dilepas atau nggak diboleh dipegang gitu teman-teman, harus diletakkan di depan. Itu ketika ada alat, misalnya kita udah semua nih, dibilangin udah semua memasukkan, udah semua pokoknya menyimpan barang-barang elektronik kita, mulai kita diperiksa menggunakan metal detektor tersebut. Lalu apabila kita aman nih, misal nggak ada apa-apa, ya udah lewat gitu, nggak ada hal-hal yang mencurigakan. Tapi kalau kita nih ada alat elektronik, misalnya di sini kita atau di mana atau di pendengaran kita itu ada alat elektronik, maka itu akan berbunyi teman-teman, akan mengeluarkan suara gitu ya. Kalau nggak salah dia akan mengeluarkan suara atau mengeluarkan apa gitu, pokoknya kalau seandainya ada apa yang terdeteksi di tubuh kita ini teman-teman. Nah, jadi dia ketahuan pada saat metal detektor didekatkan ke tubuhnya, maka mengeluarkan respon yang tidak biasanya gitu teman-teman. Maksudnya berbunyi gitulah metal detektornya. Lalu di sini kita lihat berita, ini aku nggak berdongeng ya teman-teman, karena melihat dari berita kemarin juga rame tentang kecurangan dari UTBK ini. Ini ada info dari Detik Edu. Di sini kita bisa lihat ada peserta yang melakukan kecurangan di UTBK 2023. Panitia siapkan 2 sanksi ini. Nah, ini kita yang mau lihat adalah bagaimana kecurangan ini dapat terjadi. Jadi pada ujian tulis atau UTBK ini teman-teman sudah masuk ke gelombang 2
dan tapi sayangnya ada beberapa peserta yang melakukan kecurangan gitu. Kecurangan itu di Universitas Bengkulu dan dilakukan oleh 3 peserta yang terbukti membawa alat komunikasi untuk mendeteksi soal, teman-teman. Dan saat peserta disebut dipindai metal detektor, yang aku ceritain tadi, metal detektor, maka terbukti pada badannya melekat alat-alat komunikasi yang dirancang sedemikian rupa untuk memungkinkan komunikasi dengan pihak luar, teman-teman. Nah, cerita ini real, teman-teman, valid. Jadi sanksi kecurangannya itu ada. Aku rasa mereka langsung didiskualifikasi atau nggak boleh ngikutin UTBK di tahun tersebut. Tapi untuk selanjutnya aku nggak tahu kabarnya gimana. Terus dari gorojuara.com. Nah, berita ini teman-teman bisa kita baca. Viral, peserta UTBK lakukan kecurangan UTBK di pusat UTBK USU. Rela bayar ratusan juta demi masuk fakultas kedokteran. Fakultas kedokteran. Nanti kalau nggak mampu ya gimana ya? Kalau udah curang dan itu nggak otaknya ya, nanti susahnya di kampusnya sendiri gitu. Susahnya dianya sendiri karena emang nggak mampu dari awal kan, gitu. Nah di sini dari Gora Juara, baru-baru ini warganet dihebohkan dengan video pengakuan peserta SNBT yang melakukan kecurangan. Ini fotonya teman-teman. Ini dari grup WhatsApp, ketangkep curang UTBK. Unila kah gitu, nggak tahu ya lanjutannya gimana. Tapi yang pasti yang aku tunjukin ini teman-teman. Ini alat komunikasi ini berupa, ini HP kah? Kayaknya ya HP. Kalau berita kemarin itu adalah HP yang diletakkan di dadanya gitu. Lalu di sini kita lihat lagi. Laki yang tidak diketahui identitasnya ini tampak pasrah saat tertangkap basah melakukan kecurangan bersama 6 peserta lainnya. Jadi dia ada 7 teman-teman, ada 7 yang ketangkep gitu. Dalam melancarkan aksinya, pelaku sengaja melapisi alat perekam hingga ponsel dengan lakban di dada mereka. Lalu diketahui 7 pelaku kecurangan UTBK ini merupakan peserta yang mengikuti ujian masuk fakultas kedokteran di perguruan tinggi ternama di UNEJ, Undip, dan UNER, teman-teman. Emang ternama gitu. Terus di sini ada orang tua kamu ditawari joki. Tanya dari salah satu panitia gitu. Melalui IG dari Terang Media pada 16 Mei 2023 UTBK tahun kemarin. Pelaku kecurangan UTBK itu mengaku dan membayar kepada sindikat joki SNBT selepas dirinya lulus. Oh, bukan ditawari. Nanti kalau misalnya lulus baru bayar, gitu teman-teman. Ya itu ditawari apa gimana ya? Maksudnya. Pokoknya dia konsepnya ya udah kita coba dulu gitu. Kita lakuin kecurangan ini. Kalau seandainya kamu lolos berarti kamu harus bayar aku. Gitu kayak teman-teman. Nah, untuk videonya teman-teman bisa lihat. Ini nih videonya. Semua. Jadi memang posisinya HP-nya saya juga disita sama emang mereka. orang tua kamu ditawarin gitu ya awal. Ditawarin, Berapa tapi- nominalnya? Bukan ditawarin, saya nanti kalau misalnya udah lulus bayar gitu. Oh, pokoknya kalau udah lulus baru bayar. Berapa nominalnya? Ya, sampai 500. Oh, 500 juta. Oke. Udah jadi komplotan gitu ya berarti ya. Ya kalau misalnya kan mau dipakai. Wow, mengerikan bukan? Dengan pengawasan yang ekstra ketat ini masih ada aja nih oknum-oknum yang berani dalam melakukan kecurangan untuk SNBT tahun 2023 ini. Daripada 500 juta untuk bayar joki itu teman-teman, mending kalau memang nggak mampu di negeri gitu, ya udah gitu masuk ke swasta. Kan juga 500 juta juga cukup gak sih? Gak tahu sih gak tahu sih sebenarnya, cuman 500 juta tuh kan banyak banget teman-teman. Tapi kalian percaya nggak kalau 500 juta joki tersebut? Komen di bawah. Oke, jadi buat teman-teman itulah kecurangan dari UTBK 2023. Sebenarnya video ini cuma untuk sharing kepada teman-teman gimana dahsyatnya UTBK, gimana susahnya UTBK sampai ada aja yang mau joki UTBK untuk masuk ke salah satu jurusan mereka yang mereka impikan ke PTN top teman-teman. Jadi pelajaran buat teman-teman, silakan belajar, silakan lakukan yang terbaik untuk diri teman-teman. Oke, sampai jumpa. Bye bye.